Atalanta selalu mencetak minimal 2 gol dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi. Gila. Lukman terutama guys. 2 gol minimal loh. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini kita bahas konten preview pertandingan Inter lawan Atalanta. Ini laga berat. Kalau kawan-kawan ingat, setiap Inter menghadapi Atalanta selalu kesulitan. Di musim ini kita cukup beruntung bisa menang 3-2. Itu pun cukup ngos-ngosan lawan Atalanta kan. Tapi 5 pertandingan terakhir Inter lawan Atalanta itu kita 2 kali menang, 3 kali seri. Bagusnya ya kita belum pernah kalah. Semoga Coppa Italia tidak menjadi ajang pertama kita menelan kekalahan dari Atalanta. Di sisi lain ini kan semifinal. Di sisi lain itu Juventus lawan Lazio. Kita kalau bisa mengatasi Atalanta, maka kita akan melawan pemenang Juventus lawan Lazio. Kalau perkiraanku Lazio lagi on fire, Juventus lagi ngehe. Masalahnya sekarang adalah ini, kita lagi kelelahan, sangat kelelahan. Kemudian pemain banyak yang cedera. Jadi bagaimana ini lawan Atalanta? Terus terang menurutku ini Inter menang kemungkinan 60-40, tidak terlalu besar kemenangan kita, karena jangan lupa kita lawan Parma. Parma ini klub seri B loh. Itu harus sampai perpanjangan waktu baru Inter bisa memenangkan pertandingan. Kemudian kalau lawan Atalanta, prediksiku adalah Inzaghi akan mencoba mencetak gol cepat dengan menyerang dari awal, karena ya habis ini kita langsung derby di akhir pekan lawan Milan. Jadi jangan sampai tembus perpanjangan waktu lagi, ini bakalan sangat melelahkan. Cuma ya dengan menyerang cepat di awal, berusaha mencetak gol cepat, ya resikonya kita bisa kena serangan balik. Dan seperti yang kawan-kawan sudah lihat, kelemahan utama Inter adalah serangan balik cepat dari lawan. Ini lawan Cremonese, kita hampir ngegol, boom, kena serangan balik dari sayap kanan kita, terus Toto Okereke bikin yang gol indah banget kan. Nah ini yang perlu diwaspadai oleh Inzaghi, karena masalah Inter saat ini adalah rest defense yang kurang baik. Rest defense ini adalah bagaimana penempatan posisi pemain ketika kita menyerang, sehingga kalau bola itu direbut, kita langsung siap menghadapi serangan balik itu. Jadi gimana caranya ketika kita menyerang, kita sudah berpikir habis ini bertahannya kayak gimana. Nah ini kurang banget. Atalanta ada Zapata. Kalau di sini kita lihat ininya, prediksi line up Atalanta itu ada Musso, Scalvini yang lagi on fire juga, kemudian Jim City, Toloi, Maile, Koopmener ini bagus juga, Derun, Hateboer juga oke. Boga, Lukman, Højlund. Kayaknya Zapata nggak masuk ini ya. Lukman ini yang mengerikan guys. Kalau kawan-kawan lihat ini, Lukman itu sudah mencetak 12 gol. Ini lagi pemain lagi sedang menggila. Lautaro Martinez 11 gol. Osimhen ada di puncak dengan 14. Ini pemain yang punya kecepatan, walaupun mungkin tidak secepat Leao, tidak sedribblenya tidak seheboh Leao, tapi tetap faktanya dia sudah mencetak 12 gol. Inter mesti ekstra hati-hati. Berikutnya adalah formasi Inter. Kemungkinan ya pasti tetap 3-5-2 Onana, kemudian Bastoni di kiri, Acerbi ini sudah kemarin lawan Cremonese dia sudah kelelahan, sudah kelihatan banget. Tumben aku lihat Acerbi main jelek. Kemudian Darmian. Kenapa Darmian di kanan? Kan Skriniar tidak kena skorsing di Coppa Italia. Ini mungkin karena mengantisipasi ini sih, transfer dramanya nih ya. Kemungkinan kalau misalnya Skriniar jelek nasib kita, ya udah diangkut sama PSG, ya memang Darmian yang bakal main di sana. Kemudian di kiri Di Marco, tapi kalau aku lagi-lagi aku perkirakan Gosens yang main. Mkhitaryan, Calhanoglu, Gagliardini.
Aku lagi-lagi prediksi semoga Aslani yang main. Gagliardini kemarin itu nggak jelek, tapi jelas kalau dibandingkan dengan Aslani, aku yakin Aslani lebih bagus kan. Sekitar menit 67 itu Aslani masuk, jelas lebih bagus mainnya. Aslani pasang di gelandang bertahan, Hakan dorong ke depan, main sama Mkhitaryan. Barella kan juga bisa main. Aku nggak ngerti nih bola.com kok ngawur. Barella kan nggak ada sanksi di Coppa Italia. Menurutku ya Aslani nanti Calhanoglu nggak bisa dia main lama, Barella bisa main full time. Brozovic juga belum bisa main karena masih cedera. Jadi di tengah itu kemungkinan Hakan, kemudian depan Miki dan Barella. Mkhitaryan ini sudah kelelahan, jadi Aslani pasti dapat main. Gagliardini ini kemungkinan besar bakalan main juga karena ya harus dirotasi mau nggak mau kan. Di depan mau nggak mau Lautaro, Dzeko, Korea masih ngampas. Lukaku sudah sedikit lebih oke, tapi kelasnya masih kelas striker mediocre. At least lebih bagus dari Korea sih masih. Itu menurutku kalau dari perkiraan formasi. Kalau prediksi hasil terus terang aku nggak berani. Menurutku ini 60-40 atau bahkan mungkin 50-50. Aku lupa Atalanta main lawan apa ya di perempat final. Yang jelas mereka menangnya cukup nyaman, tidak seperti Inter yang lawan seri B harus sampai perpanjangan waktu. Tapi sudah aku bahas pertemuan terakhir, 5 pertemuan terakhir Inter nggak pernah kalah lawan Atalanta. Tapi 3 kali seri, 2 kali menang. Dan semuanya ini skornya itu tipis. Waktu menang 3-2, kemudian 0-0, 2 sama, kemudian 1-0 di Serie A musim lalu. Habis itu 1 sama lagi di sebelumnya. Itu bro. Kemudian ini ada sedikit statistik menarik. Inter Milan tidak terkalahkan dalam 8 laga terakhir lawan Atalanta di semua kompetisi. 3 kali menang, 5 kali seri. Jadi memang judulnya tidak terkalahkan, tapi serinya sampai 5 kali. Tadi aku cuma tinjau sampai 5 pertandingan aja. Ini ternyata sampai 8 pertandingan. Kemudian Inter Milan cuma kalah 1 kali dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi. Ini juga harus dilihat, jangan dilihat cuma 1 kali kalah, tapi performa Inter belakangan setelah menang sangat mengesankan lawan Milan itu agak goyang, terutama setelah saga drama Skriniar ini. Kemudian Inter Milan selalu mencetak 2 gol dalam 6 dari 9 laga terakhirnya di semua kompetisi. Inter Milan cuma mencatatkan 3 clean sheet dalam 11 laga terakhir di semua kompetisi, terutama ketika Inter main tandang selalu kebobolan minimal 1. Yang terakhir di kandang juga kebobolan. Kemudian Atalanta nih. Atalanta tidak terkalahkan dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi. Ini lumayan ngeri. Dan itu 4 kali menang, 2 kali seri. Nggak pernah kalah. Atalanta lagi on fire bro. Atalanta selalu mencetak minimal 2 gol dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi. Gila. Lukman terutama guys. 2 gol minimal loh. Dalam 7 laga terakhir. Atalanta tapi pertahanan mereka nggak bagus-bagus amat. Cuma 1 clean sheet dalam 9 laga terakhir. Tapi menurutku ya masih lebih jelek Inter, nanti kita bahas. Atalanta cuma menang 2 kali dalam 6 laga tandang terakhir di semua kompetisi. Nah ini, Atalanta tidak pernah gagal mencetak gol dalam 10 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Kalau prediksinya bola.com, ini prediksi bola.com ya, bukan prediksiku ya. Itu Inter Milan menang 2-1 lawan Atalanta. Jadi inilah sangat tipis. Di Serie A sudah aku bahas tadi soal si Lukman yang lagi menggila. Kalau lihat di klasemen, Atalanta itu di bawah Inter, poinnya 38, Inter 40. Tapi yang perlu diperhatikan adalah Atalanta kebobolan lebih sedikit daripada Inter. Yaitu Atalanta kebobolan 23, Inter kebobolan 26. Dari segi memasukkan gol cuma selisih 1. Inter masukin 40 gol, Atalanta 39. Jadi ini benar-benar partai berat. Harapanku semoga tidak sampai perpanjangan waktu. Ingat 3 hari kemudian kita sudah
lawan AC Milan. Gitu sih guys, kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Apakah 50-50 kemungkinan atau 60-40? Aku sih tetap sebagai fans Inter berharap semoga Inter menang, tapi kalaupun Inter misalnya kalah, aku nggak akan ikut-ikutan Inzaghi out, Inzaghi out. Cuma fans kacangan yang ngomong Inzaghi out itu. Ini fans yang nggak inget apa yang sudah diberikan Inzaghi kepada Inter Milan. Itu aja sih guys. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Itu adalah bisa membantu channel ini supaya makin berkembang, karena YouTube akan menganggap, ini banyak yang like, pasti videonya bagus, kayak gitulah. Disebarkanlah lagi videoku. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di pertandingan. Sampai jumpa besok pagi kita live reaction. Oke, ciao guys. Mana pakai stop ini? Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.